Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada kali ini kita masuk pada kompetensi dasar medan magnetik untuk kelas 12 MIPA tahun pelajaran 2022-2023 oleh Lela Komalawati. Sedikit slogan hidup. Hidup adalah sebuah pilihan. Jika kalian menginginkan hidup, maka segeralah makan untuk mengisi perut kalian. Tapi jika kalian menginginkan ilmu, maka bacalah Iqra dan perhatikanlah dengan tenang orang yang sedang memberikan ilmu. Ilmu itu bagaikan selimut yang selalu menyelimuti kita di saat kita kedinginan. Sebagai contoh, inilah medan magnet bumi kita, di mana kutub-kutubnya memiliki magnet, yaitu di kutub utara dan di kutub selatan magnet. Garis-garis gaya medan magnet itu selalu berarah dari utara ke selatan, di mana garis-garis gaya tersebut disebut dengan lapisan magnetosfer yang akan melindungi bumi kita dari partikel-partikel berenergi tinggi dari angin matahari. Apa yang kalian ketahui tentang medan magnet? Pengertian medan magnet. Medan magnet itu adalah suatu ruang magnet di mana gaya magnet masih bisa kita rasakan. Bisa diperhatikan kutub magnet bumi kita, di mana kutub magnet itu bagian magnet yang paling kuat pengaruh kemagnetannya. Kutub-kutub magnet kita itu ada di utara dan selatan bumi. Jarum untuk kompas secara bebas akan mengarah ke kutub utara dan ke selatan bumi. Bumi sebagai magnet dengan kutub-kutub magnet agak sedikit bergeser dari kutub-kutub geografi. Medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik memenuhi hukum Biot-Savart, di mana besarnya induksi magnetik kawat lurus sangat panjang dan berarus adalah dinyatakan dalam B itu medan magnet atau induksi magnetik, sama dengan μ0 dikali I dibagi 2 pi A. A itu jarak dari titik P dari kawat lurus berarus I. Berapakah besarnya induksi magnetik di pusat kumparan kawat yang melingkar berarus listrik, di mana besarnya B atau induksi magnetik sama dengan μ0 I per 2A. μ0 itu adalah permeabilitas vakum yang besarnya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per AM. Kemudian I itu adalah kuat arus dan A itu adalah jarak di mana besarnya medan magnet di kawat melingkar. Jika kawat terdiri dari banyak lilitan, maka besarnya medan magnet B adalah μ0 dikali I dikali N per 2A. N itu menunjukkan banyaknya lilitan. Yang kedua, yang memenuhi hukum Ampere, di mana terdapat pada induksi magnetik B di tengah-tengah selenoida
dan toroida. Yang pertama, besarnya induksi magnetik di tengah-tengah selenoida. B akan sama dengan mu0 dikali N dikali I per L. Kemudian besarnya induksi magnetik di ujung selenoida adalah B sama dengan mu0 dikali N dikali I per 2L. Dan yang terakhir adalah besarnya induksi magnetik di sumbu toroida. Toroida itu adalah selenoida yang ujung-ujungnya dihubungkan. Besarnya B induksi magnetik di toroida, di sumbu toroida adalah mu0 dikali N dikali I per 2 pi A. Tadi sudah dijelaskan bahwa N adalah banyaknya lilitan, dan A dalam sumbu toroida itu ada yang disebut dengan jari-jari. Misalkan Ibu berikan untuk contoh soal biosafat dan hukum Ampere. Nomor 1 misalkan, hitunglah besar induksi magnetik pada suatu titik yang berjarak 200 cm dari suatu pengantar lurus sangat panjang yang berarus 4 ampere. Yang di sini ditanyakan adalah besarnya induksi magnetik B. Yang diketahuinya adalah jarak A dari kawat lurus, yaitu jaraknya 200 cm, kita buat meter menjadi 2 meter. Kemudian kuat arusnya 4 ampere. Sedangkan persamaan rumusnya di kawat lurus panjang itu adalah B sama dengan mu0 dikali I per 2 pi A. Kita masukkan mu0-nya, permeabilitas vakumnya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, kuat arusnya 4, kemudian dikali 2 pi, dikali A-nya 200 meter, kita rubah jadi 2 meter. Sehingga besarnya induksi magnetik pada kawat lurus tersebut adalah B sama dengan 0,4 kali 10 pangkat min 6, atau biasa disebut dengan 0,4 mu Tesla. Silakan dicoba untuk nomor 2 dan nomor 3-nya itu pada lilitan atau pada selenoida dan pada toroida. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari yang pertama, materi yang pertama, kita dapat menghitung besarnya kuat medan magnetik atau induksi magnetik. Yang pertama pada kawat lurus berarus listrik, yang kedua pada kawat melingkar berarus listrik, dan yang ketiga pada kawat lilitan. Kawat lilitan itu ada dua, yaitu pada selenoida dan toroida. Toroida itu adalah selenoida yang ujungnya disatukan. Itu besarnya induksi magnetik berdasarkan hukum biosafat dan hukum Ampere. Yang kedua itu adalah besarnya gaya magnetik atau biasa disebut dengan gaya Lorentz. Gaya magnetik itu seberapa besarnya gaya yang dihasilkan oleh medan magnet akibat dari kawat lurus yang berjarak L. Kemudian bisa juga kita mencari besarnya gaya Lorentz pada kawat sejajar. Bisa juga misalkan kita mencari besarnya gaya Lorentz pada partikel bermuatan, yaitu pada proton dan pada elektron. Yang pertama, besarnya gaya Lorentz pada penghantar kawat lurus berarus listrik. Kita akan menggunakan kaidah tangan kanan, ya, dimana kaidah tangan kanan itu ada dua. Ada kaidah tangan kanan pertama dan ada kaidah tangan kanan kedua, dimana sebetulnya tadi kaidah tangan kanan pertama itu digunakan untuk menentukan besarnya arah B, medan magnet, ya, dimana ibu jari yang kita acungkan itu adalah arah I, kemudian 4 jari yang kita lipat, kita rapatkan, itu adalah arah B-nya. Itu merupakan arah medan magnetik berdasarkan kaidah tangan kanan pertama.
Sedangkan untuk menentukan arah gaya Lorentz, berarti kita akan menggunakan kaidah tangan kanan kedua, di mana ada 3 variabel yang akan kita hitung, yaitu yang pertama, kawat lurus berarus listrik kita nyatakan dengan ibu jari yang diacungkan, ya. Kemudian 4 jari yang kita rapatkan itu menunjukkan arah B, dan kemudian telapak tangan itu kita sebut sebagai arah gayanya, arah F-nya. Jadi kalau telapak tangan ke atas, maka arah gayanya ke atas. Tapi kalau telapak kanan kita ke bawah, berarti arah B-nya, arah gaya Lorentz-nya berarti ke bawah. Berapakah besarnya gaya magnetik pada kawat lurus tadi? Tadi sudah dijelaskan adanya 3 variabel besaran, yaitu gaya F, kemudian kuat arus I, panjang kawat L, dan induksi magnetik atau medan magnetik B. Sehingga kita akan nyatakan persamaan dari gaya Lorentz atau gaya magnet itu akan sama dengan F Lorentz sama dengan I dikali L dikali B. Atau kalau berdasarkan arah, berarti akan kita nyatakan dalam bentuk sudut, sehingga F magnet sama dengan I dikali L dikali B sin theta. Sin theta itu adalah sudut apit antara gaya dan antara kuat arus dan medan magnetik. Di mana B-nya induksi magnetik, I-nya kuat arus, L-nya panjang kawat, dan theta-nya adalah sudut apit antara kawat dan B. Yang kedua, kita akan menentukan besarnya gaya Lorentz pada kawat sejajar atau pada 2 konduktor kawat sejajar yang panjang dan lurus dan sejajar, di mana kedua kawat tersebut diberi arus I1 dan I2. Jika kita memberikan arah arus yang sama, sejajar, besar kuat arusnya arahnya sama-sama ke atas, maka pada kawat tersebut akan menghasilkan gaya magnetik, yaitu jenisnya tarik-menarik. Karena kawat tersebut keduanya akan melengkung ke dalam, sehingga kita nyatakan dalam kawat tersebut akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Tetapi kalau salah satu arah arusnya kita balik, misalkan I1-nya arahnya ke atas, I2-nya arahnya ke bawah dengan jarak A, maka pada kawat tersebut, si kawat tersebut akan melengkung keluar, ke bagian luar, sehingga kita nyatakan sebagai kawat tersebut menghasilkan gaya magnetik atau gaya Lorentz yang tolak menorak. Berapakah besarnya gaya Lorentz pada kawat sejajar tersebut adalah kita nyatakan dalam F per L, gaya persatuan panjang sama dengan mu 0, karena di sini ada 2I dikalikan I1 I2 per 2pi A. Tadi sudah dijelaskan, A-nya itu jarak antara 2 kawat I1 I2, kemudian I1 I2-nya kuat arus karena ada 2 kawat, jadi kawat 1 dan kawat 2 yang diberi arus listrik, kemudian L-nya panjang kawat. Yang ketiga adalah momen koppel pada loop penghantar berarus dalam medan magnetik. Artinya jika tadi gaya Lorentz pada kawat lurus yang panjang, si kawat tersebut kita buat persegi, ya, persegi semacam lilitan, bisa beberapa lilitan kawat persegi itu, maka pada kawat persegi tersebut dengan luas A akan menghasilkan gaya koppel atau biasa disebut dengan momen koppel. Momen koppel ini pada akhirnya nanti akan dibuat suatu alat pada motor listrik dan pada galvanometer, sehingga kita bisa menghitung berapakah besarnya gaya koppel
pada motor listrik ataupun pada galvanometer tersebut, di mana M sama dengan banyaknya lilitan N, kemudian ada kuat arus I, kemudian ada medan magnetik B, dan kemudian ada tadi kawat yang dibentuk persegi itu memiliki luas A dan bergantung pada sudut theta. Yang keempat, kita akan menentukan besar dan arah gaya Lorentz pada partikel bermuatan. Di sini partikelnya kita nyatakan dalam muatan proton dan muatan elektron. Di mana ini juga bisa kita mencari arahnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan kedua, tapi dengan catatan ibu jari yang diacukan itu kalau pada partikel itu adalah kecepatan proton elektronnya. Kemudian 4 jari yang dirapatkan itu menentukan arah B-nya atau arah kuat medan magnetnya, dan telapak tangan tadi menentukan arah gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya. Jadi jika telapak kanan kita ke atas, arahnya berarti gaya Lorentz-nya ke atas, dan jika telapak tangan kita arahnya ke bawah, berarti gaya Lorentz-nya ke bawah. Berapakah besarnya gaya Lorentz pada partikel bermuatan? Kita nyatakan dalam F sama dengan, di sini ada muatan Q, muatan proton dan muatan elektron, kemudian ada kecepatan proton dan elektron itu V, ya, kecepatan gerak, kemudian ada dan si elektron tersebut kan kita letakkan dalam daerah medan magnet B, sehingga pada saat elektron tersebut kita letakkan dalam daerah medan magnet B, maka proton dan elektron akan memiliki gerak lintasan yang melingkar. Ya. Jadi besarnya gaya Lorentz pada partikel bermuatan F sama dengan Q dikali V dikali B dengan sudut sin theta. Ibu beri contoh soal di sini untuk soal gaya Lorentz, yaitu 4 soal. Contoh misalkan soal nomor pertama. Sebuah kawat yang panjangnya 10 cm berada tegak lurus di dalam medan magnetik. Jika rapat flux magnetiknya ada 0,2 Tesla dan arus listrik yang mengalir di dalam kawat itu ada 45 ampere, maka tentukan besarnya gaya yang dialami kawat tersebut. Di sini kita akan menggunakan persamaan gaya Lorentz atau gaya magnet pada kawat lurus dengan panjang L 10 cm, kemudian besarnya kuat medan magnetnya 0,2 Tesla, dan kuat arus I-nya adalah 45 ampere. Persamaan yang kita gunakan tadi yang pertama sudah dibahas, yaitu gaya Lorentz atau gaya magnet sama dengan I dikali L dikali B sin theta. Nah, di sini terjadi kawat tegak lurus dengan arah medan magnetik. Berarti kalau tegak lurus, sudut yang diapit adalah sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Sehingga I dikali L dikali B, berarti kita nyatakan 10 cm nya kita buat dalam meter 0,1. Medan magnet B-nya 0,2. Kemudian kuat arus I-nya 45, kita kalikan 0,1 dikali 0,2 dikali 45 dengan 0,9, dan tadi sudah dinyatakan bahwa sudut apitnya tegak lurus sin 90. Sin 90 itu sama dengan 1, sehingga besarnya medan gaya magnetik pada kawat berarus listrik tersebut adalah 0,9 Newton. Silakan kalian untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya, itu nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Selamat mengerjakan. Yang ketiga adalah bagaimana penerapan atau aplikasi gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah yang disebut dengan spektrometer massa. Mungkin bagi kalian awam ya, tidak pernah melihatnya gitu. Tapi di mana spektrometer massa ini merupakan alat yang digunakan untuk
menentukan massa atau perbandingan massa terhadap muatan, yaitu muatan proton dan muatan elektron yang diletakkan dalam daerah medan magnetik. Di sini terjadi keseimbangan antara gaya magnetik, dan karena proton dan elektron itu melakukan gerak melingkar pada saat dimasukkan dalam daerah medan magnet, sehingga terjadi keseimbangan antara gaya magnetik, gaya Lorentz, dan gaya sentripetal, gaya yang selalu menuju pusat lingkaran. Persamaan yang didapat adalah untuk gaya Lorentz-nya, yaitu ada Q, ada V, ada B. Kemudian untuk gaya sentripetalnya, yaitu ada massa dikali percepatan sentripetal atau massa dikalikan V kuadrat per R. Aplikasi gaya Lorentz yang kedua adalah siklotron. Ini juga mungkin sama ya, bagi peserta didik ini sangat awam ya. Alatnya juga mungkin seperti apa. Siklotron ini adalah merupakan alat untuk mempercepat partikel elektron, proton, deuteron, neutron, dan lain sebagainya. Terdiri dari dua ruang semi silinder yang ditempatkan dalam daerah medan magnet. Kemudian di antara kedua semi silinder tadi diberi potensial listrik bolak-balik mencapai 10.000 volt kalau nggak salah. Kemudian ion dalam semi silinder tadi akan mengalami gaya magnet yang menyebabkan bergeraknya dalam setengah lingkaran lalu dipercepat, karena siklotron itu mempercepat. Dipercepat oleh medan listrik E, masuk lagi ke dalam medan magnet B, dan bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan R, di mana jari-jari tadi lebih besar karena kecepatannya juga lebih besar. Contoh lain mungkin selain spektrometer massa dan siklotron juga ada, tadi sudah disebutkan dari awal, adanya motor listrik ya, ada juga galvanometer, dan masih banyak lain contoh aplikasi penerapan prinsip kerja dari gaya Lorentz. Mungkin yaitu penjelasan secara singkat dari materi kompetensi dasar medan magnetik. Selebihnya silakan kalian bisa baca di buku, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.